Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penulisan laporan singkat yang beranggotakan M. Abdul Rozak 180157, Rafidillah Risa 180180, dan saya sendiri Ahid Asngari 180190. Yang pertama ada karakteristik laporan singkat. Kebanyakan laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary part seperti lembaran halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak, karena hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman saja. Yang selanjutnya ada laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen atau unsur penting dalam suatu laporan informal. Antara lain, yang pertama ada gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Yang selanjutnya ada grafik untuk lebih menekan penulisan. Yang ketiga ada judul dan sub-subjudul dalam tubuh laporan. Dan yang terakhir format memo atau surat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Risa. Membuat laporan bisnis yang baik. Laporan bisnis yang dibuat oleh suatu organisasi sangat diperlukan untuk berkomunikasi baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Beberapa laporan diperlukan sebagai dokumentasi yang bersifat permanen atau tetap, sementara yang lainnya diperlukan untuk memecahkan masalah atau sekedar menjawab suatu pertanyaan. 3 hal yang harus ada dalam laporan bisnis. Yang pertama ada akurat. Hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana mengatakan suatu kebenaran. Informasi yang tidak mengandung kebenaran, tidak akurat, atau tidak lengkap akan berakibat pada kemunduran, bahkan semakin memudarnya reputasi suatu organisasi. Yang kedua, keputusan yang baik. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak intern saja, tetapi juga pihak eksternal organisasi. Yang ketiga, format, gaya, dan organisasi yang responsif. Kita harus dapat memutuskan akan menggunakan format surat yang seperti apa, serta gaya penulisan yang bagaimana. Perencanaan laporan singkat. Yang pertama, pre-printed. Kebanyakan laporan pre-printed relatif pendek, sekitar 5 atau kurang dari 5 halaman, dan berkaitan dengan informasi rutin. Contohnya adalah laporan otoritas. Yang kedua, surat. Format surat dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang, dan ditujukan kepada pihak luar organisasi. Yang ketiga, memo. Format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak intern suatu organisasi. Yang keempat, manuskrip. Laporan ini terdiri atas beberapa halaman sampai ratusan halaman yang memerlukan pendekatan formal. Karena panjangnya, format manuskrip memerlukan lebih banyak komponen baik sebelum teks maupun setelah teks. Penentuan struktur dasar. Ada 3 masalah yang biasanya muncul dalam penentuan struktur dasar, yaitu 1. Informasi apa yang seharusnya dimasukkan, apa yang semua data akan dimasukkan atau akan mengeliminasi beberapa data. Yang kedua, pendekatan psikologis apa yang sesuai dengan pembaca tertentu. Yang ketiga, metode apa yang akan digunakan agar materi jelas dan meyakinkan. Pengorganisasian laporan singkat. Pengorganisasian memo dan laporan informasional, laporan proyek berkala, dan laporan aktivitas personal individual. Yang kedua, pengorganisasian laporan analitikal, laporan justifikasi usulan bisnis baru di luar klien, dan laporan troubleshooting.